Halo, selamat malam teman-teman Lem dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Manjulan Sukadi di podcast Sinergi Suara. Setelah mungkin agak lama, sekitar 1 minggu lebih saya tidak merekam suara saya karena ada satu challenge project yang diberikan seorang anggota, bukan dia memang produser ya. Dia men-challenge saya untuk membuat sebuah podcast dengan konsep yang lebih minimalis dengan batas waktu 30 second. Karena alasan itulah saya coba postpone atau menunda pembuatan podcast tentang Fulham. Tapi pada malam hari ini karena challenge itu sudah selesai dan sekarang sedang masuk masa revisi, saya akan kembali melanjutkan podcast kita di seri Lem yang kedua. Nah, pada malam hari ini saya ingin membahas salah satu hal yang menjadi momentum atau bagian penting dalam karir saya yang saya cintai hari ini, yaitu tentang dunia visual. Saya ingin bercerita tentang love. You don't need somebody to complete you. You only need somebody to accept you. Oke, nah berkaitan dengan quote ini, sebenarnya saya ingin bercerita tentang awal mula saya, bagaimana saya begitu suka atau saya mencintai dunia visual yang hingga hari ini saya masih pamerkan, kadangan saya masih cintai dan masih menghasilkan uang yang saya bisa sampai saya pergunakan untuk hidup dan makan sampai hari ini. Walaupun di masa ini sebenarnya saya sedang terjadi masa transisi karena COVID sedang melanda dunia dan kita harus bisa akselerasi diri atau bagaimana kita bisa beradaptasi dengan keadaan sebagaimana mungkin mengupayakan atau kita berimprovisasi dengan kehidupan. Di sini saya ingin bercerita awal mula bagaimana dunia desain merasuk dalam hidup saya. Waktu itu ini sebenarnya tugas dari kantor ya. Saya waktu itu kerja di sebuah tempat les bahasa Inggris di Jakarta Barat. Saya dari kantor disuruh mengikuti sebuah seminar. Saya ingat sekali seminar ini sebenarnya konsepnya itu konsep pameran tugas akhir anak-anak di kafe. Nah, tepatnya itu ada di daerah Serpong, di daerah UMN. Waktu itu pameran ini dilengkapi dengan talkshow dan saya masih ingat sekali pembicaranya itu Emir Hakim, dan berkat beliaulah saya mantap atau saya mengenal desain menjadi titik mula saya berkembang atau menekuni dunia desain ini jauh lebih dalam. Sebenarnya saya memang jujur saya tuh ragu apakah saya bisa berkembang di dunia desain dan dunia visual ini, karena jika melihat latar belakang sebenarnya untuk pemain-pemain desain memang jauh lebih bagus ketika anak itu lulusan di kafe atau dia punya basic visual yang kuat. Nah, kembali pada diri saya, mungkin dari segi visual saya memiliki talent di visual, tetapi secara akademis saya jujur jauh dari dunia visual. Pendidikan saya adalah pendidikan keguruan dan lebih spesifik lagi saya pendidikan guru agama. Jadi dalam prodi saya itu jauh dari dunia visual. Tetapi dalam perkembangan dunia kerja, rupanya saya jauh dari gelar akademis saya. Terkadang ada pikiran ketika mungkin jurusan kita atau mungkin ketika kita mengambil jurusan yang salah, itu tidak mengartikan kita harus hidup di sana atau hidup kita juga salah. Tidak, semuanya itu kembali kepada pilihan kamu dan bagaimana kamu menjalani kehidupan. Di seminar ini saya mendapat jawaban dari keraguan yang sedang saya alami. Waktu itu masih awal-awal sekali saya mengembangkan karir atau saya berkarir di dunia visual ini. Mungkin ini sekitar 7 tahun lalu ya, 7 tahun atau 8 tahun lalu. Keraguan diri saya itu tuntas atau saya bisa kayaknya melihat lebih jauh desain itu rupanya dunia yang sangat luas, dunia penuh pengembaraan. Ketika saya melihat seorang desainer yang dia juga sama, dia bukan berasal dari dunia visual, dia adalah seorang lulusan FISIP UI dia sebut waktu itu, saya masih ingat, dan dia mantap bergerak di bidang atau menjadi seorang desainer profesional yang dia mengklaim dirinya atau dia bisa menunjukkan portofolionya. I stand here, saya berdiri di sini, saya akan bertanggung jawab dengan profesi saya.
Oke, dan inilah yang menjadi titik balik saya. Saya tuh bersemangat atau saya jatuh cinta kepada desain. Oke, dan saya juga waktu itu karena saya bekerja sambil saya kuliah, waktu itu saya niatin saya mengambil kuliah Despro desain produk di kampus Mercu Buana, saya sebut saja namanya desain kampus Mercu Buana. Dan dari sanalah saya mulai kembali mengulik desain. Saya mulai mengenal Dieterram, Johnny Ive, Google Design, tipografi, layout, grid, dan segala macam yang berkaitan dengan komposisi warna teks. Saya mulai menggali lebih dalam apa itu desain. Sampai hari ini pun sebenarnya masih banyak hal yang saya harus gali. Oke, ada satu titik memang di masa, apalagi di COVID ini, ada masa titik kebosanan. Ada masa sepertinya apakah saya bisa berkembang terus di dunia ini, atau mungkin ada titik balik saya harus kembali lagi ke major kuliah saya dulu. Saya tuh diajarin ini, sekarang tuh saya berkembang lagi ke sini. Oke, sebenarnya ini tidak ada yang salah di sini. Yang di sini hanya karena kita sekarang kondisi dan COVID, bagaimana kita itu tetap survive atau kita bertahan dengan kondisi ini. Desain still good, I'm still loving it. Saya still mencintai desain. Desain itu bagi saya itu seperti passion. Ketika saya banyak berbicara passion, saya banyak mengungkapkan passion itu salah satu hal yang saya sukai. Saya suka dunia menggambar, saya suka dengan visual. Tapi karena kondisi COVID ini memaksa saya harus kembali ke major saya. Saya juga mengambil pendidikan S2 di jurusan major saya karena saya butuh kembali degree, sepertinya saya butuh kembali kelas untuk bagaimana mengupgrade atau membuat range kehidupan saya jauh lebih lebar atau jauh lebih tinggi. Tapi saya still love design. I have big love for this field. Yes, I'm sure. Oke, saya hanya ingin menemukan cinta. Oke, dan inilah awal mula karir saya jatuh cinta di sini, dan hari ini saya masih mencintainya. I'm still love it. Thank you. Ini hanya sekedar curhat, tapi saya ingin berbagi kepada teman-teman semua. Ketika kita salah pendidik, ketika kita terdidik atau kita kuliah apa, hidup itu tidak harus seperti kuliah kita ya. Terkadang memang perjalanan peta hidup kita itu mengarahkan kita ke jalan yang lain. Yang penting tetap positif, tetap cintai apapun yang kamu kerjakan, dan nikmati jalannya. Jika kamu enjoy, berarti kamu di jalan yang benar. Terima kasih, salam. Halo Sobat Lem dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Majulan Sukadi di podcast Energi Suara. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu judul dalam buku serial Lem, yaitu Menemukan Diri Sendiri. Sebelum masuk pembahasan, ada satu quote yang ingin saya bacakan. Quote-nya itu seperti ini: Stay hungry, stay foolish, Steve Jobs. Nama Steve Jobs di jagat teknologi mungkin begitu populer ya. Saya yakin semua orang tahu nama ini. Beliau adalah founder dan penemu Apple, atau yang mendirikan perusahaan Apple jelasnya. Quote ini diucapkan Steve Jobs saat beliau melakukan pidato di Stanford University. Dalam pidatonya beliau membahas ada 3 hal penting yang beliau bahas. Yang pertama itu kelahiran, yang kedua connecting the dot, dan yang ketiga kematian. Di sini saya ingin membahas poin yang ketiga, yaitu Steve Jobs mengatakan kematian adalah penemuan terbesar dan paling mengagumkan yang bisa ditemukan oleh manusia. Oke. Memang podcast Lem atau Relax and Be Wise ini lebih banyak membahas tentang wisdom atau tentang kesadaran ya, mindfulness. Saya sangat bangga jika teman-teman ketika mendengarkan podcast ini dan merasa lebih mindful, lebih sadar, berarti tujuan podcast ini tercapai dan teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Di
Di kolom kelahiran ini, sebelum kita mencapai batas kematian, kita sebagai manusia yang hidup pasti membuat cerita. Apapun yang Anda lakukan, ataupun apapun yang tidak Anda lakukan, itu adalah bagian dari cerita. Selama kita masih memiliki nafas, selama nafas itu kita masih pergunakan, kita akan membentuk cerita. Pertanyaannya mungkin seperti ini ya. Bagaimana Anda menghias cerita kehidupan Anda? Dalam label mana Anda ingin dikenang? Jika Steve Jobs mengatakan ia ingin meninggalkan jejak di semesta ini, lalu bagaimana dengan Anda, saya? Apakah kita hanya akan menjalani cerita tanpa isi? Atau kita juga bisa mengikuti jejak Steve Jobs, meninggalkan jejak yang baik di semesta ini? Steve Jobs dikenang dengan produknya Apple yang begitu cantik, begitu bagus, walaupun harganya mahal. Tapi ketika seseorang bisa membeli produknya, mereka akan bangga. Stay hungry, stay foolish. Ini ungkapan yang benar ya. Ketika kita masih hidup, selama kita masih bernafas, tetaplah kita merasa lapar, tetaplah kita merasa bodoh, dan kita terus belajar. Dalam ungkapan bijak agama yang saya pelajari, ada quote yang mengatakan, ia mengetahui orang lain adalah orang yang pintar, tetapi ia mengetahui dirinya sendiri ialah orang yang bijaksana atau yang tercerahkan. Marilah kita belajar tentang orang lain ataupun diri kita sendiri, dan tetaplah merasa stay hungry, stay foolish, and then keep learning until you can find yourself, sampai kita bisa menemukan diri kita sendiri yang terbaik, diri kita sendiri yang terbaik, dan diri kita sendiri yang terbaik. Terima kasih, salam. Halo Sobat Lem dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Majulan Sukadi di podcast Energi Suara. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas serial buku Lem. Untuk membuka pembahasan kita pada hari ini, jika biasanya saya akan membacakan satu quote, tapi hari ini saya ingin membacakan satu definisi, yaitu tentang branding atau brand. Brand adalah kombinasi lengkap dari asosiasi yang orang lain bayangkan ketika mendengar sebuah nama, baik itu perusahaan, produk, atau diri Anda. Di sini saya ingin kembali mengajak Anda untuk sedikit merenung atau sedikit berpikir wisdom, atau kita sedikit bermindfulness. Mari kita bayangkan atau mari kita imajinasikan apa yang orang pikirkan atau rasakan ketika nama Anda disuarakan atau nama Anda disebut. Apakah bayangan orang lain itu Anda adalah seorang pendiam, kreatif, bersemangat, rajin, penuh daya juang ataupun daya hayal, ataupun orang yang selalu berpikir positif yang memiliki pandangan yang ke depan? Atau bahkan sebaliknya, ketika orang berpikir tentang Anda adalah orang yang pesimistis, orang yang negatif thinking, atau hal-hal negatif lainnya yang bisa terjadi dan orang lain pikirkan tentang diri Anda. Mari kita sedikit peduli tentang pemikiran orang lain, karena ini penting. Walaupun ada orang yang mengatakan katanya jangan peduli tentang pikiran atau stigma orang lain, karena hidup ini kita yang jalani. Sebenarnya di ranah pribadi saya sangat tidak setuju dengan kata-kata ini ya. Satu, selain kata-kata ini tidak mendidik sama sekali. Kedua, ini juga masuk kolom berbahaya ya. Ketika kita hidup di komunitas atau kita hidup di area profesional. Karena apa? Marilah kita belajar peduli tentang diri kita dan orang lain. Ya, ajaran agama pun mengajarkan kita untuk bersikap peduli ya. Dalam tahap keilmuan, mari kita masuk kembali atau mari kita mengulang kembali tentang kata brand atau personal branding. Nah,
Ketika orang lain berpikiran sesuatu atau merasakan sesuatu ketika nama Anda disebut, itu disebut namanya personal branding. Personal branding ini sangat penting ketika kita hidup di sebuah kelompok atau di sebuah komunitas profesional. Karena apa? Karena jika kita dikenal secara positif di luar sana, ada kemungkinan besar dunia itu sangat bersikap positif kepada kita. Banyak hal-hal positif yang bisa kita peroleh. Keuntungan, kebahagiaan, kemajuan sangat mudah kita peroleh jika kita hidup di area positif ini. Tetapi sebaliknya, ketika kita dikenal negatif atau personal branding kita negatif, jangan bayangkan Anda akan hidup dengan mudah. Anda harus memperbaiki personal branding Anda, dan ini susah dan harganya cukup mahal. Oke, Anda harus bisa coba berpikir jernih. Saya mengajak di podcast ini memang kehidupan mindfulness. Saya suka kata ini. Kenapa? Karena ini sedikit testimoni saja. Sebenarnya beberapa waktu hari lalu saya men-share podcast saya ke teman. Saya tidak tahu kata apa yang bakal dia ucapkan, tetapi kata mindfulness keluar dari mulutnya dan saya suka kata ini. Dan karena apa? Bukan karena apa ya, mungkin mindfulness ini mungkin gambaran yang tepat untuk podcast-podcast yang saya sajikan, dan saya sangat suka. Oke, kembali masuk ke pembahasan tentang brand atau personal branding. Semakin besar kapasitas kita hidup, kita sangat membutuhkan personal branding atau brand kita. Kita dikenal sebagai apa? Dan pastinya, sobat-sobat semua pasti mengharapkan personal branding yang positif. Semakin besar kapasitas hidup, kita harus bisa memberikan dampak positif ke orang lain, bisa membawakan kemajuan, bisa memberikan ketenangan ataupun keteduhan. Inilah adalah hal yang positif. Jika Anda setuju dengan ungkapan saya, Anda boleh memberikan tanda jempol Anda di YouTube saya, ataupun kalau kita bertemu nanti saya ingin mengajak Anda untuk berjabat tangan, atau paling tidak berikanlah senyuman yang terbaik. Terima kasih, salam. Halo Sobat Lem dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Majulan Sukadi di podcast Energi Suara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali serial buku Lem. Jika sebelum memulai pembahasan biasanya saya akan membacakan satu quote, di sini saya akan membacakan satu pengertian dengan judul Venustas. Venustas adalah satu komponen dalam teori tentang lingkup arsitektur oleh Vitruvius. Uraian tentang Venustas meliputi banyak teori juga, mengingat Venustas atau keindahan ini dapat bersifat sangat subjektif, dapat menjadi keindahan formal, keindahan menurut budaya, atau keindahan yang bersifat seni. Teori Venustas ini saya dapatkan ketika saya mendapat privilege. Sebenarnya sangat suka privilege ini. Beberapa tahun yang lalu saya pernah mengenyam pendidikan desain. Walaupun ini sebentar, mungkin tidak 1 tahun ya. Makanya saya akan merasa haram ketika saya mengaku saya tahu desain. Saya tidak tahu secara basic skillnya, lalu secara basic lengkapnya, tetapi saya sangat menyukai desain dan saya belajar otodidak. Jujur sampai hari ini apapun yang saya bisa dan apapun yang teman-teman bisa lihat dari karya saya yang muncul di media sosial ataupun YouTube, semuanya itu banyak bersifat otodidak dan saya hanya menikmati hal yang saya lakukan. Saya juga tidak pernah mengaku saya tuh paham ataupun saya pro dalam bidang ini, tapi saya mengaku saya sangat suka. Dulu saya pada tahun 2015 saya pernah berkuliah di kampus yang berwarna biru. Kampus ini katanya milik keluarga Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Presiden Soeharto. Walaupun saya sangat menikmati perkuliahan, tetapi saya harus rela keluar karena memang waktu itu ada kebijakan pemerintah. Waktu itu kebijakan pemerintahan Jokowi melarang perkuliahan yang hadir di hari Minggu. Jadi
otomatis karena saya waktu itu mengambil kelas karyawan yang kuliahnya hari Sabtu dan Minggu, otomatis kuliah hanya hari Sabtu. Karena rasa ketidakpuasan ini, saya akhirnya drop out. Saya lebih memilih untuk hengkang dari perkuliahan karena satu, selain biayanya mahal, saya rasanya tidak puas ya. Walaupun dalam hati saya masih sangat mencintai perkuliahan itu. Saya rasanya bisa mengenal semua ajaran atau semua teori yang diajarkan oleh dosen-dosen saya. Setelah meninggalkan bangku kuliah, saya masih cinta pelajarannya. Saya rasanya masih ingat semua poin yang dosen ajarkan. Semua dosennya waktu itu saya tulis di sini, ada Pak Udi, Pak Iqbal, Pak Denta, Pak Oka. Dan Venustas ini saya dengar pertama kali dari Pak Denta. Beliau itu mengajarkan prinsip-prinsip desain. Waktu itu ada tugas project, tugas individu, dan waktu itu saya membahas tentang perkembangan desain Apple mulai dari generasi pertama sekitar tahun 73 sampai tahun 2015 yang tepatnya. Amazing, I still love it, what I know. Ketika menyentuh sesuatu yang indah, saya seperti mendapat pengalaman atau deja vu. Inilah yang saya dulu pernah tulis ketika saya sedang duduk di Dunkin Donut. Saya memegang gelas kopi yang saya pesan dan tatakannya. Saya seperti merasa kenikmatan, seperti saya merasa ada sesuatu yang indah dalam gelas Dunkin Donut ya. Di sana gelas itu bukan hanya aspek utility yang dipakai, tetapi ada unsur Venustas yang terbenam. Dan inilah pengetahuan yang saya cintai. I love this knowledge. Saya sangat mencintai desain. Sampai hari ini pun saya masih rasanya ingin saya pakai dan saya ingin berkembang. Rasanya kalau saya bisa hidup di dunia desain ini, tentunya saya sangat bersyukur. Mungkin bagi adik-adik semua yang punya privilege atau punya hak lebih yang bisa kuliah di bidang yang kamu cintai, bersyukurlah. Jangan pernah sia-siakan privilege itu, karena di luar sana banyak anak-anak lain yang iri pada kalian. Jika kalian masih menyanyiakan kesempatan itu, rasanya kalian kurang bersyukur ya. Karena di luar sana ada ribuan anak Indonesia yang kurang beruntung, mungkin dari segi lokasi, ekonomi, ataupun kesempatan. Mereka kurang beruntung, tidak seberuntung Anda yang bisa kuliah di hal yang dicintai. Selalulah bersyukur, dan selalulah bersyukur. Halo Sobat Lem dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Julan Sukadi di podcast Sinergi Suara. Pada kesempatan hari ini saya akan kembali membahas serial buku Lem. Pada kali ini saya akan mengambil judul tentang Life by Design. Ini sebuah buku tentang biografi Steve Jobs. Saya beli buku ini beberapa tahun lalu di Gramedia Matraman. Tapi sebelum masuk pembahasan, seperti biasa ada satu quote yang ingin saya kutipkan. Quote-nya itu seperti ini. Memasuki gerbang dunia kerja yang mengisi hampir seluruh sela kehidupan dewasa kita. Saya menemukan sebuah kata indah dari buku Steve Jobs. Kata-katanya itu seperti ini. Kita harus temukan apa yang kita cintai. Jika kita belum temukan, jangan pernah menetap. Don't settle. Itulah kutipan ujaran yang saya ambil dari buku yang saya beli, judulnya Life by Design. Di buku itu ada 3 poin yang dibahas ya. Sebenarnya buku ini hanya bentuk teks dari pidatonya Steve Jobs di Stanford University ketika beliau mendapat kesempatan untuk closing statement di acara kelulusan. Buku Life by Design
bercerita tentang awal tentang kehidupan Steve Jobs. Dia bercerita bagaimana ia dulu dilahirkan oleh ibunya yang masih mahasiswi dan ayahnya yang seorang imigran dari negara lain, bukan dari Amerika Serikat. Cerita awal emang cerita tentang adopsi, lalu bagaimana tentang mendirikan Apple, sampai beliau dipecat dari kantornya sendiri oleh temannya yang dia rekrut, dan akhirnya rupanya hubungan mereka tidak harmonis hingga akhirnya Steve Jobs hengkang dari kantornya dan pergi ke India. Menurut cerita itu seperti itu ya, teman-teman atau pendengar sekalian bisa cari informasinya lebih lanjut. Tapi di sini saya ingin membahas tentang poin yang ketiga. Poin yang kedua bercerita tentang cinta. Ketika ia menemukan Lawrence Powell dan setelah meninggalkan Apple, dia mendirikan Next, sebuah perusahaan teknologi komputer juga, Pixar, sebuah studio animasi yang sekarang terkenal dan udah diakuisisi oleh Disney Plus. Dan cerita tentang kembali ke Apple. Nah, saya ingin bercerita tentang bagian yang ketiga, yaitu tentang kematian. Kenapa bagian ini yang saya ingin lebih garis bawahi? Mungkin karena ceritanya seperti ini ya. Podcast Relax and Be Wise lebih banyak bercerita tentang mindfulness, self-awareness. Sebenarnya cerita yang ketiga tentang kematian ini sebenarnya cerita yang biasa. Kita semuanya juga akan menuju ke sana, tapi bagaimana kita hidup itu jauh lebih penting. Beliau berkata seperti ini. Inilah seperti ini sebenarnya kata-katanya. Kematian adalah penemuan yang paling hebat daripada sains ataupun apapun. Karena di depan kematian segalanya akan rontok. Harga diri, kesombongan, pangkat, harta, bahkan kebanggaan akan kesucian pun akan hilang. Karena kematian adalah arah semua yang dilahirkan. Inilah part yang ketiga yang ingin saya garis bawahi. Ketika kita hidup, kita seperti mendapatkan ruang atau mendapatkan panjangnya waktu kehidupan. Anda boleh manfaatkan sebagaimana Anda akan hidup. Itu semuanya free will. Seharusnya free will ya. Kalau teman-teman nonton di serial Loki, mungkin ada bagian TVA yang mengatur kehidupan seseorang yang tidak boleh melompati waktu, tapi di ending tetap ada free will. Stay hungry, stay foolish. Ini juga kalimat yang beliau pernah ucapkan di bagian closing pidato beliau. Lepas dari cerita hidupnya, marilah kita kembali ke kehidupan kita masing-masing ya. Karena ini kolom saya ingin kembali mungkin ini bukan kelasnya curhat atau kelas tapi ini kelas kita berbagi. Bagaimana Anda menjalani kehidupan Anda. Bagi saya pribadi, saya adalah seorang pengajar. Saya mengakui diri saya mencintai desain, saya suka menulis, saya suka menggambar, membaca, atau boleh dirangkum menjadi satu. Saya seorang entusiastik dalam bidang ini ya. Saya penyuka keindahan. Ya begitulah deskripsi yang cocok untuk saya. Tapi apakah ini sudah selesai? Tentunya tidak ya. Ini hanya bagaimana kita sebagai sarana hidup, sebagai kita hidup kita untuk kita diarahkan kemana ya. Terserah Anda akan mengarahkan hidup Anda kemana. Yang jelas tetap dalam koridor kebaikan, koridor tingkah laku yang baik. Bagaimana kita bermanfaat paling nggak untuk diri sendiri. Ketika bagi diri sendiri Anda sudah bisa bermanfaat, selanjutnya adalah bagaimana Anda bermanfaat untuk orang lain. Dan teruslah mengabdi diri, teruslah menjadi bermanfaat, teruslah berjuang dan belajar. Jadilah pribadi yang unggul, jadilah pribadi yang menarik, jadilah pribadi yang bermanfaat. Jadikan hidup Anda swadharma untuk kehidupan, untuk melayani semesta, untuk mencapai keindahan Tuhan. Terima kasih, salam. Halo Sobat Lem dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Majulan Sukadi di podcast Sinergi Suara. Pada siang hari ini kita akan kembali membahas serial buku Lem yang kedua. Judulnya itu Mencapai Level Batas.
Tidak ada quote ataupun kutipan yang saya ambil dalam topik kali ini, tapi saya ingin bercerita tentang sebuah film yang menarik. Mungkin teman-teman semua di sana ada yang sering menonton film ini ya. Paling nggak kalau tidak sering mungkin tahu ya. Ini tentang serial One Piece. Oke, ini film animasi dari Jepang yang film ini menurut berita atau menurut berita-berita di Google memperoleh banyak rekor ya, selain menjadi serial yang terpanjang dan juga tentang penciptanya yaitu Seiichiro Oda yang melukiskan semua karakternya sendiri. Ini begitu mengagumkan ya, seandainya ada orang yang bisa membuat semua karakter dalam satu film itu sendiri, itu idenya sangat hebat ya, karena di film ini ada begitu banyak karakter ya, dari mulai yang pertama sampai episode hari ini. Oke, saya ingin kembali bercerita tentang runut tentang film One Piece ini. Film One Piece ini bercerita tentang seorang anak muda yaitu yang bernama Monkey D. Luffy yang memiliki cita-cita ingin menjadi raja bajak laut. Beliau itu berasal dari desa Fusa, desa terkecil di lautan, desa yang penuh damai ya, karena di sana dikuasai oleh kakeknya Luffy, seorang pahlawan angkatan laut, Vice Admiral tepatnya. Nah, kembali ke cerita Luffy. Ini sebenarnya ingin saya kaitkan dengan kehidupan kita hari ini ya. Saya ingin membuka dengan cerita Luffy dulu. Monkey D. Luffy adalah seorang anak muda yang bercita-cita yang menjadi seorang raja bajak laut. Karena cita-citanya inilah dia memulai perjalanan mencari teman, mencari Cloud Poneglyph atau batu-batu yang menunjukkan arah di mana letak One Piece itu berada. Oke? Nah, cerita dimulai ketika Monkey D. Luffy bertemu Zoro. Zoro adalah seorang pendekar pedang yang bercita-cita ingin menjadi seorang pendekar pedang yang hebat di dunia. Lalu sahabat kedua itu Nami, seorang wanita cantik yang bercita-cita ingin menggambar seluruh peta di dunia sehingga dia bisa menjelajahi dan menggambarnya. Oke, ini dua kru utama yang ingin saya jelaskan, karena dua kru ini sangat mensupport Luffy untuk cita-citanya. Cita-cita Luffy adalah menjadi raja bajak laut. Sebenarnya ada totalnya ada 10 kru, tapi saya ingin bercerita dua karena nanti ada Sanji si tukang masak, Usopp sang penembak jitu, Robin seorang arkeolog, lalu ada Bro penyanyi, Franky seorang ahli kapal, dan Chopper seorang dokter. Lalu ada Zimbe yang paling terakhir yaitu seorang anak lautan, dia adalah kaisar laut. Oke. Bercerita dari sebuah kru ini, sebenarnya saya ingin mengambil cerita bagaimana kehidupan kita itu dimulai ya. Bagaimana kehidupan kita yang tadinya kita hanya sebatas cita-cita, kita wujudkan dalam aksi. Oke, tiga film ini bercerita tentang bagaimana seorang anak muda bernama Luffy yang ingin menjadi raja bajak laut. Anggap aja bajak laut itu adalah sebuah organisasi besar, atau anggap aja sebuah cita-cita Anda yang membangun sebuah perusahaan bisnis yang besar gitu. Anda boleh membangun sekolah, membangun kantor, membangun agensi desain, ataupun apapun itulah. Yang jelas, pertama, kuncinya memang dari Anda ya. Kamu tuh harus punya mimpi, atau kamu harus punya bayangan kemana kamu akan melangkah. Ketika kamu sudah punya tujuan, saya pernah mendengar ya, semesta ini, alam ini akan mendukungmu. Dia akan mempertemukan kamu dengan orang-orang yang akan mencoba mendukung kamu. Tentunya disertai dengan kerja keras. Dan seandainya kita menjadi seseorang yang beruntung, ini akan lebih menarik ya. Mungkin perjalanan kita akan jauh lebih cepat dan cita-cita kita akan lebih tercapai. Tapi saya termasuk orang yang menyukai kata keras. Walaupun keberuntungan sangat dibutuhkan, tapi kerja keras jauh lebih penting. Karena kerja keras akan mendukung keberuntungan.
Serial film ini mengajarkan kita bagaimana untuk menggapai cita-cita kita. Kita tidak bisa diam, kita tidak bisa hanya menunggu, tapi kita harus menjalani hari-hari kita dengan bahagia. Seperti sosok Luffy yang dikenal, mungkin kalau penikmat filmnya tahu, Luffy itu digambarkan sebagai joy boy, anak yang selalu ceria atau fun ya. Walaupun dia dalam masalah besar, dia tetap menghadapinya dengan kegembiraan dan dia bisa cepat bangkit karena dia dia juga salah satu tokoh di sini, dia tokoh hebat gitu. Dia bukan berasal dari sembarangan gitu. Tapi saya ingin mengajak Anda untuk bagaimana kita mencapai level batas kita. Kita tuh berjuang, kita tuh bekerja untuk menggapai cita-cita kita atau menggapai mimpi kita. Kita harus memanfaatkan kehidupan ini. Anda tidak bisa menjadikan hari-hari Anda terlewat begitu saja. Waktu-waktu Anda terbuang begitu saja. Dan energi Anda terbuang sia-sia. Jadikanlah sesuatu yang berharga, yang layak dikenang dan layak kita banggakan dalam kehidupan. Terima kasih, salam. Halo Sobat Lem dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Majulan Sukadi di podcast Energi Suara. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua yang mungkin mendengarkan serial ini. Pada siang hari ini saya ingin membahas satu topik, yaitu berkaitan tentang Ikigai. Bagi teman-teman yang mungkin sudah tahu, izinkanlah saya berbagi sesuai dengan pengetahuan yang saya ketahui. Untuk teman-teman yang belum tahu, mungkin ini ada satu pengetahuan baru yang bisa kita simak atau pengetahuan yang bisa kita praktekkan atau kita bisa cari lebih dalam untuk kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ikigai adalah sebuah pengertian, yaitu a reason for being, a reason to get up in the morning, to enjoy the meaning of life. Ketika kita memiliki passion, purpose, or something one believe for, atau alasan apa yang membuat kita hidup, inilah yang dimaksud Ikigai, reason for being. Kata ini saya temukan di Instagram. Ini ditulis oleh Yoris Sebastian, pakar kreatif. Teman-teman boleh cari nama ini cukup terkenal. Ikigai, jika saya baca atau saya cari pengertian lebih lanjut, sebenarnya dulu saya tuh pencinta kata passion gitu. Saya tuh orang yang passionate atau seseorang yang ingin mencari passion dalam kehidupan saya. Saya ingin mencari pekerjaan yang sesuai passion, paling tidak yang ingin saya sukai. Untuk pembahasan lebih detail pada Ikigai kedua, saya ingin bahas apa itu Ikigai dan subtopiknya itu apa aja ya. Tapi di sini saya ingin bercerita tentang Ikigai dulu, a reason for being. Kehidupan normal kita, saya, Anda, dan teman-teman semua yang kita hidup di negara yang merdeka, yang kita punya pendidikan yang cukup bagus, kehidupan kita juga normal, kita tidak terlalu susah dan tidak terlalu senang-senang amat. Kita memiliki pekerjaan, memiliki hobi untuk dikejar, dan memiliki beberapa orang yang untuk kita sayang. Setelah semua ini kita miliki, lalu pertanyaannya, apakah hidup kita selesai sampai di sini? Tidak adakah alasan lain yang membuat kita jauh lebih bersemangat, jauh lebih bangkit dalam menjalani hari? Apakah kita akan menjadi orang yang mediocre? Tidak bisa menjadi yang jauh lebih spesial atau jauh berkembang lebih cepat? Apakah nafas ini hanya akan berjalan seperti biasa saja? Tidak ada letupan-letupan keberhasilan yang bisa kita catat dan kita banggakan untuk diri kita sendiri paling tidak. Ikigai mengajak kita untuk bermain di area ini. Reason for being. Alasan apa yang membuat kita benar-benar hidup? Alasan apa yang membuat kita tuh benar-benar mencintai waktu dan kita menjalaninya dengan sangat sungguh-sungguh, yang selalu membuat kita antusias. Untuk teman-teman yang sudah mendapatkan Ikigai-nya, selamat. Berarti kamu orang yang hebat karena kamu bisa mengenali diri kamu jauh lebih dalam.
Bagi teman-teman yang belum mengenali ikigainya, tetaplah gali. Karena saya yakin ini bagian penting ya. Ketika kita bisa mengenali diri kita sendiri dan kita bisa hidup dengan ikigai kita, seharusnya kita menjadi pribadi yang bahagia ya. Pribadi yang damai, pribadi yang bisa menolong orang lain. Bukankah ini jadi alasan yang penting? Ketika kita bisa menemukan ikigai kita bisa membantu orang lain. Ini catatan saya di tahun 2017, tepatnya di tanggal 1 Januari 2017. Rupanya ini catatan lama yang sampai hari ini saya masih gali. What a reason for my being? Atau alasan apa yang membuat tetap saya hidup sampai hari ini? Saya masih tetap mencarinya dan saya sedang menjalaninya juga. Teman-teman, mari kita temukan ikigai kita dan kita nikmati hidup kita. Terima kasih, salam. Halo Sobat Lem dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Manjulan Sukadi di podcast Energi Suara. Pada kesempatan hari ini saya ingin melanjutkan kembali tentang pembahasan ikigai. Ini ikigai yang bagian yang kedua tentang menjelaskan lebih detail apa itu ikigai. Ikigai adalah sebuah alasan, reason for being, atau ini intersection dari 4 hal yang kita jalani dalam kehidupan ini ya. Ketika kita memiliki passion, mission, vocation, profession, dan ketika kita menggeluti 4 hal ini, di dalamnya kita bisa menemukan ikigai kita, berarti kita jadi orang yang beruntung. Karena kita akan menjalani hidup kita dengan kebahagiaan gitu. Saya ingin menjelaskan lebih detail di sini tentang ikigai yang diperoleh dari passion dan mission. That which you love. Ini adalah bagian yang Anda akan cintai ketika Anda berjalan dengan passion Anda, dan misi Anda juga terperoleh karena Anda menjalani, ada passion di sana. Anda akan memperoleh ikigai di dalamnya. Yang kedua, ikigai yang kita peroleh ketika kita menjalani mission dan vocation kita. That's what the world need. Itu adalah bagian yang dunia butuhkan. Desainer itu adalah pekerjaan Anda juga, dan Anda mengerjakan hal yang dunia butuhkan. Misalkan Anda menciptakan sesuatu yang dunia butuhkan. Steve Jobs menemukan iPod ketika industri musik sedang lesu karena kaset, butuh pembaharuan. Steve Jobs temukan iPod. Apakah iPod menjadi menjadi penemuan pertama? Sepertinya tidak ya. Tapi Steve Jobs bagaimana membawa generasi musik digital menjadi naik level. Inilah ikigai yang kita bisa dapatkan ketika kita menjalani hidup dengan mission dan vocation, dan kita menemukan apa yang dunia butuhkan. Ketiga, ketika kita menjalani vocation dan profession kita, that's what you can be paid for. Ini adalah hal ketika bagaimana Anda mendapatkan bayaran atau Anda mendapatkan uang dari sana. Karena kita tidak bisa pungkiri ya, ketika kita hidup, kita menjalani keseharian, kita membutuhkan seseorang membayar kita. Karena kita membutuhkan uang untuk hidup, kita membutuhkan uang untuk makan, kita membutuhkan uang untuk membeli sesuatu yang kita butuhkan, atau apapun itu yang membuat kita bisa hidup cukup layak. Ketika kita bisa menemukan ini di vocation dan profession kita, Anda juga harus berbahagia. Dan bagian yang terakhir, ketika Anda menjalani profession Anda dan Anda juga menjalani dengan passion, that's what you are good at. Di bagian yang Anda menguasai benar-benar. Yang pertama saya ingin pengen jelaskan lebih lanjut, yaitu ketika Anda bergerak di bidang yang Anda cintai, lalu Anda bergerak di bidang dunia butuhkan, Anda bergerak di bidang yang Anda dibayar untuk itu, dan yang keempat, Anda bekerja atau bergerak di bidang yang Anda bagus atau Anda sangat-sangat profesional di situ.
Keempat hal ini, passion, mission, vocation, provision, ketika di blend jadi satu, itulah ikigai. Pada hari-hari ini mungkin kita sering mendengar istilah work, love, family, blend. Bagaimana kehidupan bekerja, berkeluarga, lalu belajar menjadi satu. No balance again, but blend, menyatu. Dulu ungkapan work life balance. Sekarang istilahnya itu udah berganti menjadi work life blend. Bekerja dan hidup menyatu. Anda akan mengerjakan semuanya hal mungkin di satu tempat. Contohnya mungkin karena kehidupan saya mengajar dan saya mengajar di rumah, apalagi saya mengajar di depan komputer. Saya melakukan semua hal yang membuat saya hidup hari ini di depan komputer ini. Komputer ini saya beli dari uang yang saya dapatkan karena saya gagal di cerita jujurnya saya gagal untuk kepemilikan rumah, dan pengembalian uang itu saya gunakan untuk membeli komputer ini. Komputer ini sebenarnya harganya cukup mahal, dan saya jujur kalau di hari yang biasa mungkin saya cukup susah payah untuk membelinya. Tetapi karena ada uang itu dan saya juga membutuhkan komputer ini, saya membeli komputer ini dengan spek cukup bagus, dan saya sangat bersyukur saya bisa menggunakannya dengan nyaman sekali. Saya bisa bekerja, saya bisa menuangkan inspirasi saya bisa menuangkan apa yang saya cintai, dan mission saya juga mungkin tercover ya, karena saya bercita-cita walaupun saya jauh dari latar belakang desainer, tapi saya menyukai desain. Saya ingin membuat studio suatu hari nanti. Vocation saya juga terpenuhi ya, karena saya mengajar, saya menggunakan komputer ini. Apalagi mengajar daring, saya membutuhkan sesuatu yang jauh lebih nyaman untuk share screen atau membuat material-material mengajar. Provision juga sama saya lakukan di sini. Passion juga sama. Semoga saya mendapatkan ikigai saya di tempat ini. Saya bisa hidup dengan bersyukur, dan saya akan menjalani hidup dengan indah. Semoga doa yang terakhir yang ingin saya panjatkan, semoga saya bermanfaat untuk orang lain dan saya menjalani kehidupan ini dengan bahagia. Terima kasih, salam. Halo Sobat Lem dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Manjulan Sukadi di podcast Energi Suara. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan kembali melanjutkan serial buku Lem, dan sekaligus ini adalah serial penutup dari serial Lem 2 kita. Setelah sekian waktu dari buku Lem pertama dan Lem kedua, pada kesempatan kali ini adalah bagian closing yang saya khususkan untuk menutup buku kedua sebelum kita lanjut. Semoga setelah serial kedua kita bisa menciptakan buku Lem yang serial ketiga, karena karya itu pasti tidak pernah habis ya. Masih ada banyak karya yang harus kita buat di dunia ini. Itulah kutipan yang saya ambil dari Anthony Bourdain yang beliau hidup katanya dari tahun 1956 sampai 2018. Instagram dan YouTube adalah tempat saya menemukan semua hal yang bisa saya tiru. Memang banyak hal yang mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada hal yang benar-benar baru. Semuanya adalah hal yang kita perbarui atau hal yang kita tiru. Inilah semangat yang terkadang saya aminkan atau saya tiru. Ini juga saya baca dari buku Austin Kleon yang berjudul Still Like an Artist, Show Your Work, Keep Going. Pada buku yang ketiga ini mungkin lebih buku ketiga itu yang jelas ingin saya semangat keep going ya, tetap berlanjut ya. Jangan pernah berhenti selama kita masih kuat, selama kita masih bernafas. Kenalilah dirimu. Berkaryalah. Saya suka kalimat ini dan saya juga bagaimana mempraktekkannya. Saya juga pelajari dari buku Still Like an Artist. Bagaimana kita tetap bisa berkarya, bagaimana tetap kita bisa mengenali diri. Caranya, 1. Berpura-puralah telah mencapai sesuatu.
Pura-puralah sampai kamu sukses, sampai semua orang memandangmu sesuai harapan. Pura-puralah sesuatu menjadi sesuatu sampai kamu betul-betul menghasilkan sesuatu. Fake it until you make it. Sebenarnya kata-kata ini cukup terkenal ya. Kita menjadi sesuatu sampai kita benar-benar menjadi nyata. Bukankah seorang anak kecil ketika mereka menjadi seorang penyanyi, mereka juga mau cover sebuah lagu, mencoba membuat lagu yang awalnya jelek hingga suatu waktu dia bisa menjadikan lagu yang benar-benar indah. The Beatles, Queen, dan banyak pemain-pemain lain juga seperti itu. Aku ingin mengajak jalan-jalan diriku sendiri menuju pikiran dan waktu-waktu terbaikku. Waktu-waktu di mana saya bisa menulis, waktu-waktu di mana saya bisa menuangkan karya lewat gambar, lewat desain. Karena inilah kenikmatan yang bisa saya lakukan. Saya mencintai apa yang saya lakukan. Saya menikmati diri saya ketika saya bisa fokus menulis ataupun saya bisa fokus menggambar. Rasanya ini seperti bisa mengikis masalah atau beban yang sedang menggumpal di dalam diri, yang membuat kita kembali imbang dalam posisi hidup ataupun dalam kita keseharian. Kontak kita di keseharian, waktu yang kita jalani. Tidak pelik, hubungan kita dengan orang lain terkadang timbul masalah, timbul hal yang tidak kita sukai dalam diri kita. Tetapi inilah memang kehidupan ya. Karena tidak mungkin kita lepas dari orang lain karena kita adalah bagian makhluk sosial. Walaupun di masa pandemi, pemerintah menganjurkan kita untuk stay at home, menghindari kerumunan. Tapi sebagaimanapun, coba kita egois apapun, kita pasti membutuhkan orang lain. Dan begitu pula saya tidak mungkin akan selamanya seperti ini karena pasti ada suatu waktu saya sangat membutuhkan orang lain. Dan inilah yang saya sedang kikis. Saya sedang belajar untuk melepas ego-ego dalam diri saya. Ada seorang wanita yang mengatakan saya egois, dan mungkin saya berkata jujur. Mungkin saya tidak mengenali diri saya kurang memiliki cermin, hingga saya hanya seperti apa yang mungkin saya inginkan atau yang saya anggap benar. Dan ada orang lain yang beranggapan kalau saya egois. Dalam ajaran Buddha ada salah satu contoh petuah baik yang berbicara seperti ini. I wanna happy. Ketika seseorang mendengar I wanna happy, saya ingin bahagia, Buddha mengajarkan, pertama, ketika kamu ingin bahagia, buanglah kata I, buanglah kata aku di dalam sana. Ketika keakuan atau keegoisan Anda bisa hilangkan, Anda akan memiliki hanya want dan happy. Dan kedua, ketika ego itu sudah berkurang atau mungkin malah hilang, kedua, hilangkanlah keinginan want. Ketika egoisme dan keinginan itu sudah hilang, yang tersisanya happy. And then you can be happy now. Inilah closing dari buku kedua tentang Lamb dan membahas tentang kebahagiaan. Semoga Anda berbahagia, semoga saya berbahagia, dan semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih, salam.